Berikutnya kita pindah ke kasus yang kedua. Masjid cantik namanya Masjid Hagia Sophia ditutup, dirubah menjadi museum. Azan, baca doa tidak boleh pakai bahasa Arab, mesti pakai bahasa lokal, bahasa daerah, karena dianggap bahasa Arab ini bahasa kemunduran, merusak nasionalisme, cinta tanah air. Itu di Indonesia tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Bayangkan gimana bunyi azan di Jakarta. Allah gede banget. Allahu Akbar. Datang tentara, polisi tangkap, gantung, mati. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Khishtiyah, tarekat Qadir. Apalagi kalau sampai ada penceramah macam gini, dibubarkan, dan penceramahnya langsung ditangkap, digantung. Nama presidennya Ataturk. Akhirnya Ataturk kena penyakit 6 bulan sakratul maut, nggak mati-mati. Akhirnya selesai. Dah, kita pindah ke kasus berikutnya. Kata jamaah, Ustadz kami ini mau ngaji, kok ceritanya kasus-kasus aja ini. Saya mau menceritakan bahwa agama ini sudah lama mau dihilangkan orang, tapi nggak hilang-hilang. Karena agama ini bukan punya kita. Agama ini punya Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ceritanya agama ini mau dihilangkan dari Indonesia, sudah lama mau dihilangkan. Ada orang sengaja pura-pura masuk Islam, belajar bahasa Arab, berubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Masuk dia ke Makkah, tinggal di Makkah selama 6 bulan. Belajar kepada orang Indonesia yang ada di Makkah. Namanya bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Ulama Indonesia yang ada di Makkah itu waktu itu belum ada lagi nama Indonesia. Masih lagi pakai daerah-daerah. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makamnya di Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Setelah belajar dia kepada orang Indonesia, ingin mengetahui bagaimana sifat orang Indonesia, karakter Indonesia, bagaimana bahasa orang-orang yang dipakai di Indonesia. Belajar lagi dia kepada orang Indonesia yang jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah itu dia pun terbang ke Indonesia dan dia pergi mengobok-obok Aceh, mau berhasil. Akhirnya dia balik ke Jawa Barat dan kembali ke Amsterdam, mati di Belanda. Setelah mati di batu nisannya tidak pakai nama Abu. Kafir, murtad, perusak Islam. Dia yang mengajarkan Islam tidak perlu dunia. Islam ini yang penting akhirat. Tanah biar kami garap. Akhirnya tanah-tanah Indonesia diambil oleh Hindia Belanda VOC untuk ditanami sawit, karet, ditanam tebu, dipasang rel kereta api. Mereka mau mengambil Indonesia. Berhasilkah Belanda mengambil Indonesia? Tidak. Ia mengambil suatu negeri berhasil. Ada. Orangnya lebih tegap dari kita, lebih berotot, lebih gagah, lebih seram, lebih menakutkan. Nama sukunya Aborigin. Suku Aborigin. Kulitnya hitam, matanya besar, badannya tegap, tinggi 2 meter. Aborigin, suku asli Australia. Sekarang Aborigin tidak punya apa-apa. Tanahnya diambil oleh orang putih. Makanya Australia itu dipimpin oleh orang putih, orang yang datang dari Eropa.
Ada lagi orang yang tanah airnya diambil dan orang yang nggak punya apa-apa. Ada. Matanya sipit, kulitnya kuning, rambutnya lurus, orangnya besar, tinggi, tegap, hebat. Mereka dikenal dengan orang yang ganas, hebat naik kuda, hebat memanah, hebat menembak. Mereka dikenal dengan suku Apache, Indian. Orang Indian tidak punya apa-apa karena negaranya sudah diambil, tanahnya diambil, dirampas. Siapa yang mengambil? Donald Bebek, Donald Trump. Amerika. Amerika itu penduduk aslinya adalah Apache Indian. Kalau dilihatlah fisik tiga orang ini, orang Indian Apache, orang Aborigin, orang Indonesia. Orang Indonesia lah yang paling kecil, paling lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai. Tapi tanah airnya tidak bisa diambil. Jadi dari beberapa kasus ini, apa yang membuat Indonesia ini tidak bisa diambil? Karena ada di dalam dirinya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. Walaupun badannya kurus, walaupun dia nampak tak bertenaga, tapi dia bisa meneriakkan sehingga Belanda pontang-panting lari ke Amsterdam. Takbir katanya. Oh, belum sarapan aja kayak gitu takbir. Bayangkan kalau udah sarapan. Belanda menjajah kita 350 tahun. Sebetulnya itu tak betul. Itu kalau dihitung dari sejak Belanda, Portugis menginjakkan kaki. Portugis masuk, Belanda masuk, Sekutu masuk, Inggris masuk. Enggak ada yang tahan di Indonesia. Yang pertama kali datang kapal Portugis. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Itu satu. Nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Ngapain orang Portugis datang kemari dari Eropa sana? Dia mau mencari cengkeh, karena cengkeh cuma tumbuh di Indonesia. Tepatnya di mana? Di Maluku. Tidore Ternate. Akhirnya mereka terusir, hilang. Yang bertahan Belanda. Jadi sebetulnya angka 350 tahun itu bukan di suatu daerah, enggak. Tapi dihitung sejak kapalnya mendarat sampai akhirnya kita proklamasi 17 Agustus 1945. Akhirnya Belanda, Jepang 3 tahun setengah. Kok bisa Jepang itu yang begitu kuat? Cina sekuat itu, Cina sehebat itu tumbang, ditaklukkan oleh Jepang. Jepang itu manusia luar biasa. Sampai hari ini ditakuti orang. Shogun, samurai, ninja. Enggak ada yang bisa mengalahkan Jepang. Kok bisa Indonesia mengalahkan Jepang? Hebatnya Allah menolong. Jepang yang sudah berkuku di Indonesia tiba-tiba pulang kampung. Kenapa? Hiroshima, Nagasaki kena bom atom. Rumahnya kena bakar, pulang sendiri dia. Pulang Jepang. Saking kan Jepang itu terburu-burunya pulang, tinggal selopnya. Itu maka disebut dengan sendal Jepang. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Akhirnya kita tidak membawa nama suku. Jerman, suku Jerman, tanah Jerman, bahasa Jerman. Inggris, bahasa Inggris, suku Inggris, bangsa Inggris, kerajaan Inggris. Nama ratunya baru aja meninggal, Elizabeth. Digantikan oleh anaknya Charles. Charles adalah raja yang paling lama nunggu emaknya nggak mati-mati. Umatnya 90, dia 70. Sekarang udah hampir 80. Sekarang udah hampir 80. Spanyol, bahasa Spanyol, bangsa Spanyol, tanah Spanyol. Tapi kita
membuat negara tidak bawa nama suku. Suku yang terbesar di Indonesia Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta. Antara Jawa Timur, Jawa Tengah sama dengan 75 juta. Sumatera Barat, Minangkabau 5 juta. Lampung 9, sekian. Karena kita udah kawan akrab 10 aja lah. Aceh 5 juta. Tapi presiden pertama orang Jawa, Bung Karno, dia tidak memakai negara ini negara Jawa. Dan dia tidak pakai bahasa Jawa. Bayangkan kalau Bung Karno dengan keegoannya dia katakan, saya bangsa terbanyak, saya suku terbanyak, saya mau pakai nama saya negara Jawa dan bahasanya bahasa Jawa. Subuh ini saya nggak bisa ngomong. Saya mesti pripun kabare panjenenganipun. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Akhirnya wakil presidennya dari Sumatera, namanya Bung Hatta. Hatta juga nggak mau bawa bahasa Minang dan dia tidak menyebut negara ini negara Minangkabau. Padahal pagaruyung kerajaan yang hebat yang besar. Kita semua mengalahkan ego kita. Kita menyebut negara ini disebut dengan Indonesia. Indo artinya Hindu. Nama sungai Hindu. Hindustan, tanah Hindu. Nama agamanya Hindu, nama sungainya Hindu, nama orangnya Hindu, Hindia. Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kabi Kaci Kabigam, Hoj Hoj Hotai. India, Hindu, Indo. Indonesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini India, di balik ini ada pulau-pulau. Pulau yang pertama namanya Pulau Samudra. Samudra artinya berada di tengah lautan yang dalam. Nama lainnya adalah Sumatera. Disebut juga dengan Pulau Emas. Kenapa? Karena di pulau ini dulu orang meriwayatkan di tepi-tepi sungai itu katanya emas sebesar tengkorak kepala manusia. Kemana dia sekarang? Ya nggak tahu. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, pulau-pulau kecil. Eropa itu darat semua, Bapak. Eropa darat semua, tapi negaranya kecil-kecil. Inggris, Jerman, Prancis, Belanda. Afrika darat semua, 50 negara pecah. Di atas itu aja Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Afrika Selatan di bawah. Kita pulau-pulau, tapi bisa bersatu. Yang menyatukan kita itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kekuatan kita ini di mana? Kekuatan kita ini ada pada 5. Inilah yang akan kita bahas subuh ini. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kekuatan kita bukan pada badan. Karena kalau ditengok badan, aborigin lebih kuat. Kalau pada badan, Indian lebih kuat. Kekuatan kita ada pada batin di dalam yang menggerakkan. Itulah dia keyakinan. Keyakinan itu dalam Islam disebut dengan iman. Datang tentara dari Italia, nama presidennya Mussolini, membawa tank, membawa senapan mesin, ingin menguasai negara
namanya dulu nama presidennya Muammar Gaddafi. Nama pejuangnya yang ditangkap oleh Mussolini itu adalah Umar Mukhtar. Pasukan tentara Umar Mukhtar mengikat kakinya pakai tali. Kenapa diikat pakai tali? Supaya tidak bisa lari. Dilindas pakai mobil tank. Mati syahid di gurun pasir. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Bukan macam tempat kita, musimnya banyak. Ada musim durian, ada musim rambutan. Akhirnya Mussolini penasaran. Kenapa orang Islam ini ditekan, dibunuh, nggak mati, ngelawan terus. Tangkap. Akhirnya ditangkaplah Syekh Umar Mukhtar. Sebelum digantung ditanya, Umar Mukhtar, ya, apa yang membuat kau melawan? Padahal kau pakai senapan angin, naik kuda, naik keledai. Kami naik tank, baja, senjata kami canggih. Kenapa kau melawan? Apa kata Umar Mukhtar? Allah tidak pernah menyuruh kami menyerah. Bagi kami lebih baik mati syahid daripada melihat negeri terjajah, hidup terhina. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah yang ditakutkan orang kafir. Makanya dia selalu mengejek kita, teroris, radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Ustadz kalau suaranya lantang sedikit disebut dengan Ustadz radikal. Saya berapa lama dituduh Ustadz radikal. Sekarang udah agak berhenti karena udah selesai pilpres. Saya bukan Ustadz radikal. Nggak pernah saya menyebut nama presiden. Nggak pernah saya menyebut nama partai. Nggak pernah saya menghasut orang. Carilah ceramah saya. Nggak pernah. Cuman saya tidak mau terikut-ikut, itu saja. Oh, Ustadz Somad itu orangnya keras. Enggak, sound sistemnya aja yang mantap. Nah, jadi kekuatan itu ada di dalam. Itulah yang kita tanamkan ke dalam hati anak kita. Lewat apa? Lewat ajaran subuh ahad anak-anak ngumpul. Itulah yang kita tanamkan. Maka tanamkan ke dalam hati anak kita. Bersilang pedang di lehermu, namun kebenaran itu tetap kau ucapkan. Ketakutan tidak membuat engkau panjang umur. Keberanian tidak membuat kau pendek umur. Kalau kau takut, kau tidak panjang umur. Kau kalau jadi pengecut, kau tidak jadi panjang umur. Dan kalau kau berani, kau tidak menjadi pendek umur. Kenapa? Karena umur dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itulah yang kita tanamkan ke dalam diri anak kita. Ini Gen Z zaman sekarang ini dikenal dengan namanya generasi strawberry. Kenapa Gen Z sekarang yang anak-anak muda ini disebut generasi strawberry? Macam strawberry, cantik, merah, tapi kalau udah kena panas, layu, lonyot, mati. Maka anak-anak kita ini mesti, saya adalah generasi yang dididik untuk sabar. Untuk menunggu film kesukaan, nunggunya mesti 7 hari ditunggu, barulah keluar, itu pun cuma setengah jam. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Saya adalah generasi yang sabar untuk nunggu, untuk dengar lagu, lagunya cuma 10, nunggunya seminggu, acaranya album minggu. Saya adalah generasi yang sabar untuk nonton film barat, nunggunya seminggu 7 hari kali 24 jam, itu pun cuma 1 jam, siang jam 12. Little Missy, Tuan Baron. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Tapi generasi anak-anak kita, generasi yang gak ada sabarnya. Dia kalau mau nonton langsung buka YouTube. Dia kalau mau nonton langsung buka Netflix. Dia kalau mau lihat film dia langsung buka handphone. Dulu TV lain, radio lain, telepon lain. Sekarang
TV, radio, telepon dalam satu benda yang sama. Generasi dulu kita sabar untuk dekat TV, mencet, mutar. Sekarang mesti begitu dekatnya remote control. Kita adalah generasi yang sabar untuk beramai-ramai nonton layar tancap. Sekarang orang satu rumah TV-nya 3. TV suami, TV istri, TV anak. Dulu asalnya TV-nya 1. Akhirnya rebut-rebutan remote sampai ke pengadilan agama. Istri menggugat cerai. Ditanya sama hakim, kenapa sampai ke pengadilan? Kami rebutan remote Pak Hakim. Kok bisa? Suami mau nonton bola, istri mau nonton film hantu. Akhirnya solusinya kata Pak Hakim, udahlah, gara-gara ini kalian rusak dunia akhirat. Solusinya Pak Hakim, beli TV 2. Itulah asal muasal kenapa TV banyak sekali di rumah sekarang. Dulu kita sabar untuk nonton TV, TV-nya petak dalam bentuk box kotak, kakinya 4. Sekarang TV kakinya sudah kena amputasi semua. Ditempel di dinding, slim, kurus. Anak-anak ini kalau kita tidak didik dengan keyakinan yang kuat, di mana kita mendidiknya? Saya bangga, subuh ini masih ada anak-anak. Subuh ini masih ada anak-anak. Anak-anak. Macam anak-anak. Doakan supaya anak saya, anak kita semua baik-baik semua insya Allah. Ada seorang laki-laki mendidik anak-anak dengan sabar, dengan tekunnya. Dididik anak-anak ini, walaupun politik kejam menekan majelis pengajian, dia tetap mendidik anak-anak. Kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, insya Allah masjid ini akan tetap ada orang sholat tahun 2055 nanti insya Allah. Mereka yang akan mimpin sholat subuh, mereka yang akan mimpin tablik akbar. Sekarang saya kemari tahun 2026, 2036, 2046, 2056, 30 tahun lagi saya kemari, mereka yang akan menyambut saya dengan tola'al badru alaina. Bapak-bapak meninggal sudah. Saya masih hidup. Masalah umur ini nggak usah kita pikirkan. Kita kalau tegak di bawah pokok kayu, mumbang jatuh. Mumbang itu kelapa yang masih muda jatuh, kelapa tua jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Anak bayi pun mati. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita tinggalkan. Makanya orang selalu mohon ingin punya anak, ingin punya anak, ingin punya anak. Karena Nabi mengatakan tazawwaju nikahi al-walud. Nikahi perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Bisa dites rupanya.